Di catur ada satu pertandingan yang saking spektakulernya hingga disebut pertandingan abad ini. Pertandingan yang mempertemukan si jenius Bobby Fischer melawan salah satu pecatur terbaik Amerika pada masanya, Donald O'Brien, diberi julukan terbaik abad ini. Dan itu julukan yang memang pantas diberikan, karena game ini penuh dengan strategi kelas dunia. Jadi siapin diri kalian, karena hari ini gue bakal membahas Bobby Fischer versus Donald O'Brien. Permainan diawali dengan kuda F3, dibalas kuda F6. Pion C4 menguasai petak pusat, dibalas hitam pion G6. Kuda C3 lalu Fischer memindahkan gajah ke G7, menciptakan posisi atau struktur fianchetto, yang dalam bahasa Indonesia artinya sayap kecil, yaitu posisi atau struktur ketika gajah terletak di petak G2, B2, G7, atau B7. Posisi ini kuat karena jika gajah diletakkan di petak-petak ini, bisa dibilang dia aman, sekaligus tetap menguasai sangat banyak petak. Putih pun membalas dengan D4, menguasai petak tengah. Lalu hitam melakukan rokade. Di sini kita bisa melihat, memang raja hitam sudah aman dan hampir setengah perwira hitam sudah terdevelop. Namun hitam membiarkan putih menguasai petak tengah. Hal yang sangat jarang terjadi di teori opening. Tapi yang kita bahas di sini adalah Bobby Fischer. Dia pasti punya cara lain buat menekan lawannya dan mengambil petak tengah. Setelah hitam merokade, putih melangkah gajah F4 dan dibalas hitam D5, pembukaan girlfriend defense. Kalau lu pemula, sangat tidak disarankan buat main girlfriend defense. Alasannya sederhana, ini salah satu pembukaan paling kompleks, variasinya luas, dan ada beribu-ribu kemungkinan cuma buat opening 10 langkah. Bahkan orang yang udah main catur lama pun belum tentu menguasainya. Jadi buat pemula, gua sangat gak saranin coba pembukaan ini. Oke, balik. Putih ratu B3, dibalas pion kali pion, lalu ratu kali pion, masuk ke pembukaan girlfriend defense Russian variation. Di sini pion hitam di petak C7 terkena tekanan dari dua perwira putih, yaitu gajah dan ratu. Jadi hitam pun memajukan pionnya ke C6 untuk menghindari tekanan. Lalu putih melangkah E4 untuk menguasai pusat, dibalas dengan kuda D7. Kalau lo belajar opening, maka ini langkah yang cukup aneh, karena kuda di sini menghalangi gajah untuk keluar. Tapi sekali lagi, ini Bobby Fischer. Ia pasti punya rencana lain. Putih pun memindahkan benteng ke D1 untuk membawa benteng ke area pertempuran dan menambah penjagaan pion di D4. Dibalas hitam dengan manuver kuda ke petak B6 untuk menyerang ratu putih. Ratu putih pun menghindar ke petak C5. Dibalas hitam gajah G4. Dan di sini putih membuat kesalahan besar dengan gajah G5. Dalam prinsip opening ada satu larangan besar, yaitu jangan gerakin bidak yang sama 2 kali kalau nggak perlu. Di sini Brian gerakin gajah 2 kali dengan tujuan utama adalah mencegah kuda D7 menyerang ratu. Tapi jelas, kuda D7 bukan ancaman serius. Jadi ngapain dia gerakin gajah ke G5? Walaupun di sini Brian sudah hampir menguasai petak tengah, tapi bisa kita lihat, di sini hampir semua perwira hitam sudah dikeluarkan. Sedangkan gajah Brian belum dikeluarkan. Rajanya pun bahkan belum dirokade. Jadi langkah gajah G5 jelas sebuah blunder, karena ngebuang tempo Brian buat ngembangin bidak. Dan tanpa basa-basi, Bobby Fischer langsung manuver kuda ke petak A4. Langkah brilian. Yah, gua langsung ngerti kenapa game ini disebut permainan abad ini. Bro, lu dikasih langkah brilian hanya dalam 11 langkah oleh anak umur 13 tahun. Ini jelas gak normal. Oke, mari kita bahas langkah ini. Secara sekilas, langkah ini terlihat seperti blunder karena biarin kuda terlepas gitu aja. Tapi, kalau putih nekat kuda kali kuda, maka pion E4 bakal tanpa penjagaan. Jadi hitam bisa dengan mudah kuda kali pion, garpu gajah ratu. Dan apapun gerakan putih dia bakal rugi, entah itu posisi atau perwira. Sebagai contoh, kalau dia nyelamatin ratunya misalnya ke A3, maka langkah lanjutannya kuda kali gajah, kuda kali kuda, gajah kali benteng, raja kali gajah, dan di langkah berikutnya hitam bisa makan pion dengan gajah buat discover attack atau dengan ratu buat skak. Balik lagi di pertandingan aslinya, Brian memainkan langkah ratu A3, dibalas hitam kuda kali kuda, lalu pion kali kuda. Bisa kita lihat di sini struktur pion putih di bagian tengah itu cukup bagus, tapi dalam beberapa langkah ke depan struktur ini akan hancur dan pertahanan hitam akan terbuka.
Karena tadi kuda yang menjaga pion E4 sudah dimakan, jadi Bobby pun melangkah kuda kali pion di E4. Kalau lu cuma lihat sekilas, lu pikir ini adalah langkah blunder. Karena kuda yang bergerak membuka jalur serang gajah hitam, dan pion di petak E7 ditekan oleh dua perwira, yaitu raja dan gajah. Dan ya, jelas Bran menyadarinya. Dan dia melangkah gajah kali pion E7, mendapatkan pion sekaligus karpu gajah ratu. Dan untuk kedua kalinya, Bobby Fischer melepaskan perwiranya tanpa penjagaan dengan langkah ratu B6. Di sini Bobby Fischer biarin bentengnya dimakan, bukan karena memang sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi di sini kalau putih nekat gajah kali benteng F8, maka hitam bisa melangkah gajah kali gajah menyerang ratu. Dan jika ratu pergi misalnya ke C1, hitam punya langkah kuda C3 yang membuka jalur serang benteng, sekaligus menyerang benteng putih lawan di petak D1. Dan putih nggak bisa makan kuda pakai ratu, karena ada langkah lanjutan gajah B4 yang akan memaku ratu terhadap raja. Maka dari itu, di game aslinya, putih tidak berani mengambil benteng dan memilih gajah C4. Dan dibalas Bobby, kuda C3, langkah brilian kedua. Dan untuk ketiga kalinya, Bobby ngelepasin perwiranya tanpa penjagaan. Tujuan dari langkah ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu membuka file E yang akan dijadikan jalur serang benteng, yang membuat benteng sangat aktif, dan raja lawan benar-benar dalam keadaan bahaya. Ini adalah dampak jangka panjang dari keputusan Brian yang memilih untuk menggerakkan gajah ketimbang rokade, yang bikin sampai di fase mid game pun rajanya belum aman. Di sini untuk ketiga kalinya juga Brian menolak memakan kuda dan memilih untuk menggerakkan gajah ke C5, garpu, ratu, dan benteng. Tapi peduli apa Bobby Fischer? Dia tetap pada rencana awalnya dengan meletakkan benteng di petak E8 untuk menyerang raja. Dibalas putih raja F1. Oke, stop dulu. Kalau lu main sebagai hitam, menurut lu apa langkah terbaik yang harusnya lu mainin? Gua kasih 5 detik dan lu boleh pause. Udah? Mungkin banyak orang yang pikiran buat mundurin ratu, atau mungkin buat pindahin kuda ke B5 untuk penyederhanaan. Tapi itu salah besar. Posisinya di sini lu adalah penyerang. Hampir semua perwira lu bisa dipakai buat nyerang. Nah, kalau lu buat langkah pasif seperti tadi, lu ngebuang tempo yang sangat penting. Ingat, ngebuang tempo penyerangan walau cuma satu langkah, itu sama aja kayak memberi lawan satu kesempatan buat mempersiapkan dirinya. Dan melawan orang yang siap itu mimpi buruk bagi setiap penyerangan. Jadi, ketimbang mainin langkah pasif, Bobby Fischer memilih langkah gajah E6, langkah brilian ketiga. Dan untuk keempat kalinya di game ini, Bobby Fischer mengorbankan perwiranya. Brian pun menerima pengorbanan tersebut dengan gajah kali ratu B6. Langkah ini tidak akurat, alasannya sederhana. Dia ngebiarin gajahnya dimakan oleh gajah hitam, membuat rajanya terkena skak, lalu dipindahkan ke G1. Dan bersiaplah kalian, karena kalian bakal ngelihat salah satu kombinasi langkah terbaik yang pernah ada di catur. Dimulai dari kuda E2, skak, raja F1, kuda kali pion D4, skak, raja kembali ke G1, kuda E2 lagi, skak, raja F1, kuda C3 kembali skak, raja putih kembali lagi ke G1. Lalu pion makan peluncur di B6, membuka jalur serang benteng, membuat ratu putih terancam. Ratu putih pun menghindar ke B4. Benteng maju ke A4, menyerang ratu. Ratu putih pun makan pion di B6, dan dibalas hitam kuda kali benteng. Pion A3, lalu benteng kali pion A2. Kombinasi ini selesai dengan keuntungan 4 pion untuk hitam, ditambah posisi bidak yang sangat aktif, dan 2 pion di posisi bebas di file B dan C. Permainan pun dilanjutkan dengan raja putih ke H2, dibalas hitam kuda kali pion F2. Benteng dipindahkan ke E1 untuk menyederhanakan permainan. Penyederhanaan diterima, dan Bobby Fischer pun melangkah benteng kali benteng E1. Dibalas putih ratu D8 skak, ditutup hitam pakai gajah, baru kuda kali benteng. Hitam pun menempatkan gajah di petak D5, ngebuat pion bebas ini aman, sekaligus menyerang pion di petak G2. Putih pun melangkah kuda F3, menawarkan pertukaran.
hitam menolak dan menempatkan kuda di petak E4. Dibalas oleh putih ratu B8 menyerang pion di petak B7. Visir pun memajukan pionnya ke B5. Sekarang pion hitam di sayap kanan papan sudah sangat aman. Dibalas putih pion H4 mencoba menyerang dengan pion, tapi hitam tak memberi kesempatan dengan H5. Putih pun memindahkan kuda ke E5. Dibalas hitam raja G7 agar gajah terlepas dari pin atau paku dan bisa bergerak. Raja putih ke G1, dibalas hitam gajah C5 skak. Dan setelah raja putih ke F1, raja putih sudah bisa dipastikan bakal terkena skakmat minimal dalam 4 langkah. Dan jelas, seorang Bobby Fischer pasti mengetahuinya. Dia pun mengerahkan kuda ke G3 skak, ratu E1, gajah B4 skak, raja D1, peluncur B3 kembali skak, raja C1. Dibalas hitam kuda E2 skak, raja pindah ke B1, kuda C3 skak kembali, langkah paksa raja ke C1. Dan permainan pun ditutup dengan skakmat indah, benteng C2 skakmat. Dan ya, itu tadi adalah pertandingan yang diberi julukan pertandingan abad ini. Menurut lo, apakah julukan tersebut pantas? Ya, kalau menurut gua itu sangat pantas. Mulai dari pembukaan yang dipakai, yaitu Groove Defense, pembukaan yang sangat sulit, bahkan buat sekelas Grandmaster. Langkah-langkah bait atau pancingannya yang tidak terduga. Strategi jangka panjang dan jangka pendeknya yang sangat spektakuler. Kombinasi langkah yang indah, ditutup dengan skakmat, hal yang sangat jarang terjadi apalagi di turnamen tingkat nasional. Dan ditambah lagi soal fakta bahwa yang main itu anak umur 13 tahun dan dia menang lawan orang yang berumur 26 tahun. Dan ya, menurut gua semua faktor ini membuat pertandingan ini pantas disebut pertandingan abad ini. Dan seperti biasa, kalau lu suka sama video gue yang ini, mungkin lu juga suka sama video gue yang ini.